Alkisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Sirni di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Akhirnya pekerjaanku di ladang sudah selesai. Andaikan aku punya seorang anak, pasti aku tidak akan selelah ini. Wahai petani kecil, jika kau ingin seorang anak, akan kuberi kau seorang anak. Namun dengan syarat, apabila anak itu sudah berusia 10 tahun, serahkan anak itu kepadaku untuk kusantap. Baik Tuan, saya setuju dengan persyaratan Tuan. Biji mentimun, rawatlah biji ini di ladangmu. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Akan aku belah dengan hati-hati. Wah, cantik sekali kamu. Kamu akan aku beri nama timun emas karena kamu berasal dari buah timun yang berwarna emas. Semakin hari, Timun Mas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Mbak, saya pergi mencari kayu bakar dulu ya. Iya, hati-hati ya nak. Jangan pulang terlalu malam, nanti kamu tersesat. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Wahai petani kecil, aku datang ke sini untuk menagih janjimu 10 tahun yang lalu. Cepat serahkan anak itu. Aku amat ingin memakannya. Hahaha. Begini tuanku, saya punya saran. Maukah Anda datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin, bila semakin dewasa, anak ini pasti akan semakin enak untuk disantap. Bagus juga saranmu. Baiklah, saya akan datang ke sini 2 tahun kemudian untuk menagih janjimu. Hari berganti hari, Mbok Sirni semakin sayang pada Timun Mas. Namun setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Mbak, ini sudah larut malam. Kenapa Mbak belum tidur? Dan kenapa Mbak tampak sedih? Apakah Mbak memiliki masalah? Tidak anakku, Mbak tidak memiliki masalah. Mari kita tidur. Akan Mbak ceritakan sebuah dongeng untukmu. Terima kasih Mbak. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Baginya ia langsung pergi ke sana. Timun Mas, Mbak akan pergi ke Gunung Gundul untuk beberapa hari. Bila kamu lapar, Mbak sudah menyiapkan nasi dan ikan asin goreng di dapur. Jangan kemana-mana ya, nanti kamu tersesat. Mbak, bolehkah saya ikut? Maaf anakku, kamu tidak dapat ikut Mbak. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah Mbak. Setelah Mbok Sirni sampai di gunung, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh dalam anak sungai. Ternyata orang tersebut adalah seorang petapa. Terima kasih telah menolong. Ternyata engkau seorang yang murah hati. Ini kuberikan 4 bungkusan kecil ini. Masing-masing di dalamnya terdapat biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk menyelamatkan anakmu dari raksasa. Mbok Sirni pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada Timun Mas. Mbak, saya amat takut dimakan oleh raksasa itu. Dan juga saya sangat takut berpisah dengan si Mbak. Oh anakku, Mbak sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu. Ini bungkusan ini Mbak berikan untukmu. Gunakan ini saat kamu berhadapan dengan itu. Sebelum itu, berdoalah terlebih dahulu. Baiklah Mbak, saya akan berusaha mengikuti saran dari si Mbak. Wahai petani kecil, aku datang ke sini untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu. Aku amat ingin memakannya. Hahaha. Anakku, cepat lari. Raksasa itu telah datang. Oke, baiklah Mbak. Raksasa pun mengejarnya. Timun Emas pun teringat akan bungkusannya, maka ditebarnya biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya, tapi buah itu
malah menambah tenaga raksasa. Lalu timun emas menabur jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang amat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah, raksasa terus mengejar. Timun emas pun membuka bungkusan garam dan ditaburkannya. Seketika hutan pun menjadi lautan yang luas. Dengan kesakitannya, raksasa dapat melewati. Yang terakhir, timun emas akhirnya menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa pun mati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi hamba-Mu ini. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Sirni hidup bahagia dan damai.